warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Permatasari dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bandar Lampung. Dalam program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020 dengan NPM 2016-0085. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ridho Agung Juantara, MPD, selaku dosen yang telah memberi saya tugas dan menjelaskan materi ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi bab pertama yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada 5 kapabilitas menurut Gini sebagai berikut. Yang pertama, informasi verbal. Yang kedua, keterampilan intelektual. Ketiga, strategi kognitif. Keempat, kapabilitas. Kelima, keterampilan motorik. Ciri-ciri belajar. Ada beberapa ciri-ciri belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tingkah laku kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar permanen. Ketiga, proses belajar waktu yang lama. Keempat, perubahan tingkah laku karena adanya hipnosa dan proses pertumbuhan. Kelima, proses belajar dalam interaksi sosial. Tujuan belajar. Ada juga tujuan belajar dan dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah melaksanakan proses belajar. Ada juga tujuan belajar lainnya, seperti dalam ranah kognitif, ranah efektif, ranah psikomotor. Pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Ayat 20, pembelajaran adalah suatu interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama, perbedaan belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis. Yang kedua, mengajar. Mengajar adalah komunikasi peserta didik dan pendidik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kedua, ada persamaan mengajar dan pembelajaran. Persamaannya yaitu saling berkaitan dan yang memiliki suatu makna serta tujuan yang sama. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Pada hakikatnya mengajar, yaitu apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai interaksi satu arah. Pada hakikat pembelajaran merupakan proses timbal balik dari belajar mengajar, yaitu adanya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Materi yang kedua, bab kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik, agar siswa dapat memotivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip-prinsip belajar
yang diintisarikan oleh Redwan 1961 sebagai berikut. A. Prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip kesiapan atau readiness adalah proses kesiapan murid. B. Prinsip motivasi atau motivation. Prinsip motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan. C. Prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. D. Prinsip tujuan. Prinsip tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. E. Prinsip perbedaan individu. Prinsip perbedaan individu adalah pengajaran yang hanya memperhatikan suatu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. F. Prinsip transfer dan retensi. Prinsip transfer adalah apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Prinsip retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut. G. Prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar kognitif adalah proses pengenalan dan penemuan yang mencakup asosiasi antara unsur. H. Prinsip belajar efektif. Prinsip belajar efektif adalah seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. I. Prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor adalah individu yang menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. J. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi adalah sesuatu yang mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. K. Implikasi prinsip. Prinsip belajar implikasi prinsip belajar, yaitu seperti perhatian, motivasi, keaktifan siswa, keterlibatan langsung antara guru dan siswa, pengalaman guru, tantangan seorang guru, dan perbedaan individual. Dan materi yang terakhir, bab ketiga, saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. A. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan hasil dan tidaknya proses dari suatu pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan dan pembelajaran yaitu suatu cita-cita yang akan atau ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Kedua, ada peserta didik atau siswa. Peserta didik atau siswa merupakan pelaku belajar dalam proses suatu pembelajaran. Yang ketiga, ada pendidik atau guru. Guru merupakan pelaksanaan atau penggerak kegiatan suatu pembelajaran. Yang keempat, ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses mengajar. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang guru yang dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah aktivitas komunikasi antara guru dan siswa seperti pembelajaran dengan tatap muka maupun lewat daring atau website, internet,
TV, radio, dan lainnya. Ketujuh, ada evaluasi pembelajaran. Pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Macam-macam evaluasi itu ada beberapa. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Berakhirnya materi yang saya sampaikan ini, kalau saya ada salah kata maupun ada kurang dalam menyampaikan materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah berkenan melihat dan mendengarkan penjelasan materi saya. Di sini, saya Sela Permatasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.